Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Adia Yusari. Di video kali ini aku mau bahas tentang konsep pemekaran daerah. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Tahu gak sih kenapa dari awal kemerdekaan Indonesia hanya ada 8 provinsi. Dan sampai saat ini, provinsi-provinsi di Indonesia itu banyak, dia sekitar 34 provinsi ya kalau tidak salah. Nah, di sini karena adanya pemekaran daerah, mengapa Indonesia menjadi banyak provinsi yang awalnya 8 kemudian menjadi 34 provinsi seperti itu. Sebelum itu, apa ya sih yang dimaksud dengan pemekaran? Pemekaran atau fragmentation adalah yaitu pemecahan pemerintahan daerah menjadi 2 atau lebih pemerintahan daerah. Lalu tujuannya untuk apa adanya pemekaran daerah? Nah, tujuan pemekaran daerah antara lain adalah untuk pengakuan status daerah tersebut. Ya, contoh kecilnya mendapat kalau kita ya untuk jadi PNS peluangnya cukup besar. Terus pelayanan kesehatan juga semakin mudah dijangkau dan untuk daerah-daerah miskin mendapat bantuan daripada pemerintah pusat. Next, munculnya usulan pemekaran daerah itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu pada masa Orde Lama atau pemekaran yang terjadi di luar Pulau Jawa. Kebanyakan ya di masa Orde Lama itu seperti daerah Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Lalu yang kedua pada masa Orde Baru. Mayoritas pembentukan daerah adalah pembentukan Kotamadya yang bersifat top down dan didominasi oleh deklarasi administrasi. Dan sejak pelaksanaan otonomi daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diganti dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, pada masa reformasi ini, semenjak dimulai digulirnya semangat otonomi daerah, kebijakan pada masa ini bersifat bottom up dan didominasi oleh proses politik daripada administrasi. Dan sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemekaran daerah? Di sini aku mau kasih tahu ya 3 faktor utama. Yang pertama itu kinerja ekonomi daerah. Mengapa adanya pemekaran daerah? Itu dilihat dari perkembangan perekonomian daerah. Apakah setelah dari pemekaran daerah tersebut mengalami kenaikan atau malah sebaliknya mengalami pemunduran. Yang kedua, kinerja pelayanan publik. Misalnya kayak di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan itu apakah ada atau tidak ada setelah adanya pemekaran daerah. Yang terakhir adanya kinerja aparatur pemerintah daerah. Nah, di sini maksudnya apa? Untuk mengetahui seberapa jauh ketersediaan aparatur dan untuk tuntunan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, ya seperti lembaga-lembaga pemerintahan di daerah tersebut, apakah berjalan baik atau tidak setelah adanya pemekaran daerah. Adanya nilai negatif maupun positif. Begitu juga dengan kebijakan pemekaran daerah. Nah, implikasi positif dan negatifnya yang pertama di bidang sosial politik. Di sisi politis, pemekaran dapat menumbuhkan perasaan homogen dan biasanya bersifat kayak endocentrisme gitu loh, kayak kalau ini daerahku ya udah daerahku aja, nggak usah mikirin daerah lain seperti itu. Kemungkinan menimbulkan ketidaksamaan manajemen dalam pemerataan. Nah, yang kedua adanya sosial ekonomi. Beban keuangan yang ditanggung oleh pemerintah pusat lebih banyak setelah adanya pemekaran. Kenapa? Yang awalnya daerahnya satu, ternyata terbagi-bagi otomatis dari pemerintah pusat memberikan dana yang lebih banyak kepada daerah-daerah tersebut. Yang awalnya satu, terus jadi 2, terus 3, gitu kan. Selanjutnya, pengakuan sosial ekonomi dan politik sudah diterangkan di sebelumnya ya. Untuk tujuan dari pemekaran sendiri kan untuk
mendapat status yang lebih tinggi dan kekuasaan pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pemekaran daerah, diharapkan daerah tersebut diakui baik sosialnya, ekonomi maupun politiknya. Dan yang keempat adalah implikasi pelayanan publik. Dan memperpendek jarak geografis antara penduduk dengan pelayanan kesehatan. Jadi kita tidak perlu untuk ke pemerintah pusat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Selanjutnya, di sini ada bagi pembangunan ekonomi, yaitu memberi kesempatan kepada daerah miskin untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat. Jadi lebih menurut aku, dengan adanya pemekaran daerah ini, daerah-daerah miskin itu lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat. Menurut aku sih. Dan yang terakhir adalah ada implikasi pada pertahanan, keamanan, dan integrasi sosial. Jadi kemungkinan saja dengan adanya pemekaran daerah bisa dianggap sebagai pemisah terpecahnya kesatuan yang awalnya jadi satu daerah, dengan adanya pemekaran daerah menjadi terbelah-belah. Namanya juga pemekaran, pasti ya proses kayak dibelah-belah gitu. Nah, contoh lain, contoh pemekaran daerah yang aku tahu itu daerah Provinsi Banten, yang awalnya Banten itu mengikuti Jawa Barat, dan Provinsi Banten itu memisahkan diri atau Jawa Barat menjadi pemekaran Provinsi Banten itu. Sebenarnya berhasil atau tidaknya sebuah daerah pemekaran itu tergantung dari masyarakat dan pemerintah dan aparatur tempat sendiri. Seperti ada kutipan dari Mette Henning dan Hillenbrug di sini, mereka mengutipkan, in practice, successful local action often goes along with the presence of a will as an enabler. Yang artinya bagaimana sebuah daerah itu sukses tergantung masyarakat dan pemimpin yang mumpuni. Karena pemimpin yang tidak mumpuni tidak dapat membangun atau menciptakan daerah tersebut menjadi sebuah daerah yang sukses. Oke, ya penjelasan dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena di sini sikapnya saya masih belajar dan dimohon sangat untuk kritik dan sarannya. Oke, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.